A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukru lillahi haqqa syukri. Summa salatu wa afdalus salamu ala asyrafi khalqih wa ala alihi wa sahbihi. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi liqa'ih. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ya, ini menarik sekali sebenarnya pertanyaannya Mas Ali. Jadi sulitkah ketika kita harus sabar dan bertawakal? Yang paling harus kita lakukan di awal adalah kita harus punya ilmu. Segala sesuatu itu harus diawali dengan ilmu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ini dalam kaidah Zubat ya, dalam kitab Zubat dijelaskan. Jadi banyak orang ketika dia beribadah, melakukan apapun tanpa disertai ilmu. Mau menikah, kudu punya ilmu. Pernikahannya kayak gimana ke depannya? Harus disertai dengan ilmu. Oh ternyata ada hakku zaujah ala zaujati, ada hakku zauji ala zaujah, ya. Ada hak suami terhadap istri, ada hak istri juga terhadap suami. Nah itu harus disertai dengan ilmu. Sama dengan ilmu hati itu juga harus pakai ilmu sebelumnya. Ada pelajaran yang dilalui. Sabar dan tawakal itu memang kalau diucapkan gampang. Sabar ya, tawakal ya sama Allah. Gampang gak ngomongnya? Gampang sekali karena itu cuma ucapan saja. Akan tetapi sabar dan tawakal itu hakikatnya bukan berada fil qauli dalam ucapan tapi fil qalb. Mahaluha fil qalb. Keadaan sabar dan tawakal sungguhnya itu ada dalam hati. Jadi sabar dengan ucapan gampang, tapi mempraktekkan sabarnya itu yang susah. Sabar itu biasanya terbagi menjadi dua bagian. Ada sabar ketika melakukan hal yang diinginkan, ada sabar ketika kita tidak ingin melakukan hal tersebut. Contoh begini, Allah kasih kita ditakdirkan menjadi miskin. Apakah kita harus sabar? Sabar ketika miskin. Nah, ketika kaya apakah juga harus sabar? Apa cuma orang miskin saja yang harus sabar? Tidak, orang kaya juga harus sabar. Tapi sabarnya dalam bentuk yang lain. Kalau orang miskin sabar dengan tidak punyanya, tidak bisa makannya, mencari nafkah yang sulit, dia sabar. Tapi berbeda dengan orang kaya, sabar yang dia praktekkan adalah sabar untuk tidak melakukan maksiat dengan harta yang dimiliki. Benar banget. Subhanallah. Jadi menahan dirinya, bersabarnya itu. Ya Allah, duit kita banyak nih. Pengenlah datang minum minuman keras. Atau mendatangi wanita-wanita yang tidak halal. Banyak kok duit, kaya kok, jabatan tinggi dan lain sebagainya. Ini sabar yang paling berat. Sabar dalam keadaan kaya raya. Di waktu jabatan kita tinggi, semua Allah beri. Apapun yang kita inginkan bisa dilakukan. Ini kesabaran yang paling susah untuk diterapkan. Nah, begitu juga dengan tawakal. Apakah sabar dengan tawakal itu berkaitan? Sangat-sangat berkaitan. Jadi orang yang sabar cenderung dia tawakal kepada Allah. Dikasih penyakit sama Allah, ya Allah saya sabar. Tapi tidak harus sabar saja, dia juga harus ikhtiar mengobati penyakitnya. Dalam kitab Risalatu Kusyairiyah fi ilmi tasawuf, Imam Aba Ali Ad-Diqaq menjelaskan bahwa tawakal itu ada 3 tingkatan. At-tawakkul salasu darajat, 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama itu namanya tawakal. Jadi Bang Ali, subhanallah kawan-kawan sekalian, ternyata tawakal itu ada 3 tipe. Yang kita tahu selama ini cuma tawakal, dan tawakal saja. Padahal ada 3 golongan tawakal. Tawakal yang pertama dalam kitab Risalatu Kusyairiyah ini dijelaskan karena ini tentang kitab tasawuf ya. Jadi ini kan membahas tentang ilmu hati dan lain sebagainya. Tawakal yang pertama itu namanya yang sering kita sebut at-tawakkalu, tawakal. Yang kedua, tawakal yang lebih tinggi lagi tingkatannya at-taslim. Dan yang ketiga adalah at-tafwid. Maknanya apa? 3-tiganya maknanya sama-sama berserah kepada Allah. Tawakal itu apa sih maknanya? Menyerahkan diri kepada Allah, berserah sepenuhnya kepada Allah. Akan tetapi ternyata derajat dari tingkatan 3 tawakal ini berbeda. Subhanallah. Jadi tawakal yang pertama at-tawakkalu itu maknanya adalah derajat tawakal yang paling rendah. Biasanya ini
terdapat tawakalnya orang-orang awam seperti kita ya. Tapi kalau sudah tingkatan taslim, itu sudah para orang-orang solih, alim. Dan tingkatan yang paling tinggi at-tafwid ini tingkatan para anbiya. Masya Allah. Jadi saya jelaskan sedikit demi sedikit. Yang pertama at-tawakalu, tawakal derajat yang paling rendah. Contohnya adalah kita orang-orang awam. Kita ini bisa makan karena harus kerja dulu. Baru tawakal. Ada orang berdoa aja dulu ditegur sama Umar bin Khattab. Kamu ngapain dalam masjid? Saya lagi berdoa kepada Allah, ya Allah banyakkan rizkiku. Kasih aku rizki yang banyak. Tapi gak ada kerjanya sama sekali, doa aja di masjid. Kira-kira Allah datangkan rizki atau tidak? Tidak. Karena dalam surah Ali Imran 159 dijelaskan, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Kalau kamu sudah melakukan sesuatu, sudah berazam, sudah berniat, sudah melaksanakan, baru di sini ada fa jawabnya, فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Baru serah diri sama Allah. Jadi tawakal itu adalah solusi terakhir. Yang jomblo pengen nikah. Ustazah banyak nih yang kemarin nge-DM saya, ngirim pesan gitu ya. Saya pengen nikah katanya. Tapi belum dapet jodohnya. Gimana mau dapet? Ente kagak nyari-nyari. Diem aja di kamar. Doa aja, ya Allah kasih saya jodoh yang solih, yang baik. Tapi tidak ada usaha. Apa usahanya yang pertama? Perbaiki diri agar mendapat jodoh yang solih juga. Nah kan jodoh itu cerminan kita. Yang kedua, kalau laki-laki jangan ngendep aja diem. Cari usaha. Enak tuh. Ini Masya Allah ya, bahasa Betawinya keluar kan. Datang ke orang tuanya minta izin, boleh gak saya lamar si A? Saya sudah punya hafalan sekian-sekian, contoh gitu ya. Jadi ada usaha terlebih dahulu, baru kira-kira kalau usahanya sudah maksimal, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Baru Allah datangkan rizki itu karena tawakal kita sudah berserah kepada Allah. Ini tawakal yang paling rendah. Jadi tawakal yang paling rendah ini adalah tidak akan Allah datangkan rizki sebelum dia usaha dulu. Ini manusia, kita orang-orang awam. Ada tawakal yang kedua, namanya at-taslim. At-taslim ini contoh mudahnya seperti ini. Ada bayi masih kecil, ya, bayi masih umur 1, 2, 3 bulan. Apakah ketika mereka mau makan, mau minum susu, ASI dan lain sebagainya, apa mereka harus kerja dulu? Tidak. Bayi itu gak perlu kerja, tapi datang makanan. Bayi itu aus, datang ASI kepadanya. Dia cukup memberi isyarat dengan tangisan. Wah, 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 datang ibunya, datang ayahnya, pengen apa nak, susu formula, susu ASI dan lain sebagainya. Sudah besaran dikit, makan disuapin, sudah dibikinkan. Ini bayi yang tawakal kepada Allah nih. Ini kita nggak tahu bayi ini tawakal, tapi sungguhnya dia tawakal. Dia nggak tahu lahir ke dunia ini makan apa, rizkinya seperti apa. Tapi cukup dengan isyarat tangisan, dia pasif, bayi ini pasif, tidak kerja sama sekali. Tapi Allah maha proaktif. Allah yang datang memberikan rizki itu. Nah yang terakhir ini adalah at-tafwid. At-tafwid ini adalah tingkatan orang-orang para anbiya. Masya Allah ini kalau contohnya itu seperti janin dalam kandungan. Kalau yang pertama kan harus usaha kerja dulu baru dia tawakal. Yang kedua ngasih isyarat dulu, bayi nangis baru dikasih makan. Nah yang ketiga adalah at-tafwid, dia tidak kerja, dia tidak ngasih isyarat, tapi Allah maha proaktif kepadanya, datang rizki itu kepadanya. Janin dalam kandungan, di dalam perut ibunya, ada nggak dia nangis? Nggak ada. Ada nggak dia kerja nyari rizki? Tidak ada. Tapi Allah datangkan rizki ke perut ibunya melalui ibunya. Makan. Kalau di dalam kandungan itu suhunya agak dingin, Allah hangatkan, diganti suhu tubuhnya dan lain sebagainya. Nah, ini 3 tingkatan tawakal. Tapi kita sebagai orang awam itu masih baru tawakal yang tingkatan paling rendah. Jadi Subhanallah. masih yang awal nih masih yang sangat awal-awal sekali gitu. Jadi kitanya aktif, tapi Allahnya yang pasif. Kata Allah, kalau engkau pengen rizki, engkau ikhtiar dulu. Baru aku datangkan rizki yang begitu banyak. Makanya banyak perkataan itu usaha tidak mengkhianati hasil katanya ya. Jadi harus ada ikhtiar terlebih dahulu. Jadi itu orang yang mencari jodoh, ikhtiar dulu, baru Allah datangkan jodohnya.
Yang lagi sakit jangan diem aja di rumah. Saya mah doa aja dah katanya. Biar sembuh, Allah yang nyembuhin, itu salah juga. Tapi ikhtiar dengan pengobatan, minum obat, terapi dan lain sebagainya. Jadi sabar dan tawakal ini dua hal yang tidak boleh terpisah. Sabar dengan rasa sakitnya, sudah sabar, ikhtiar, dia tawakal. Ikhtiar itu kan butuh kesabaran ya. Kerja itu ikhtiar, sabar kita. Ya Allah, bagaimana capek kerja saya dari pagi sampai malam, sabar menahan letihnya. Pulang macet. Ya betul, subhanallah, apalagi yang kerja di Jakarta seperti ini ya. Pulangnya tawakal kepada Allah, rizki berapapun Allah yang kasih nantinya. Ya sama dengan orang yang punya ilmu gitu ya, mencari ilmu. Ala lan tanalul ilma illa bisittatin, dalam kitab Ta'limu Ta'alim ya, Syekh Azhar Nuji menjelaskan tidak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 perkara. Yang pertama zukain, orang kalau pengen punya ilmu kudu cerdas. Kudu cerdas, zukain wahirsin, punya semangat. Wastibarin, kudu sabar. Wabulghatin, yang keempat kudu punya biaya. Banyak orang nuntut ilmu tapi tidak mau bayar guru, pengennya gratis. Nah, ini salah juga. Jadi dia harus menghabiskan biaya dan keuangannya untuk mencari ilmu. Yang kelima wa irsyadi ustadzin. Harus ada guru. Banyak orang belajar cuma dari YouTube, dari buku. Akhirnya siapa? Fasyaykhuhu syaiton, punya guru tapi gurunya setan. Karena tidak ada guru yang memberikan ilmu kepadanya. Dan yang terakhir adalah watuliz zaman, harus lama waktunya. Jadi belajar itu tidak instan. Nah, makanya dia harus sabar, ikhtiar, di akhir baru dia tawakal. Jadi sabar dan tawakal itu tidak sulit jika dengan satu syarat. Kita merasa apa yang Allah berikan itu milik Allah dan semuanya juga akan kembali kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab.